Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah hada'i ila ridwani. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah yang berbahagia. Bulan Ramadan telah banyak berlalu bersama kita. Hari-hari semakin berlalu dan sejak awal Ramadan kita selalu dimotivasi dan diberi semangat bahwasanya Ramadan adalah bulan Al-Quran, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan para khatib dan para dai selalu mewanti-wanti, selalu memberi semangat, selalu memotivasi agar di bulan suci Ramadan ini senantiasa kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau sejak awal hingga datangnya pertengahan Ramadan hingga berakhir 2/3 bulan Ramadan selalu kita dimotivasi dengan membaca Al-Quran, maka pada kesempatan kali ini kami menasihati, kami memotivasi agar kita kembali melihat tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca, bukan hanya sekedar berlomba-lomba seberapa banyak kita mengkhatamkan, tetapi tujuan utama diturunkan di Al-Quran adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbiru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Al-Quran itu Muhammad adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh keberkahan. Agar apa? Agar ditadabburi. Agar ditadabburi. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal itu mereka mengambil pelajaran. Jadi kalau selama ini kita selalu dimotivasi dengan membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ya benar, itu bukan motivasi yang salah. Tetapi nasihat itu selalu datang tepat pada porsinya, tepat pada waktunya. Karena mentadabburi Al-Quran adalah seorang dia membaca Al-Quran dengan lambat, dengan memahami makna per ayat, dengan mendalami terjemahan yang ada, membaca tafsiran-tafsiran para ulama, sehingga dia mengilmui apa yang dia baca. Coba bayangkan kalau seandainya sejak awal Ramadan para mubaligh menasihati untuk mentadabburi sejak awal Ramadan, berapa banyak orang yang akan mengkhatamkan Al-Quran? Tidak akan ada. Tetapi begitulah nasihat. Ditunggu dulu, sudah banyak yang mengkhatamkan Al-Quran sekali atau dua kali, kemudian baru kita dinasihati, dimotivasi untuk kembali mentadabburi isi Al-Quran. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali ingatkan bahwasanya Al-Quran itu dibaca bukan hanya sekedar memperbanyak tilawah, tetapi juga bagaimana kita memahami isi dari Al-Quran. Ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran itu bagaikan seorang dia hanya membersihkan baju. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mempermisalkan keimanan dalam hati kita itu bagaikan baju yang mudah usang. Sebagaimana baju yang usang perlu dibersihkan. Mungkin di sana ada baju yang koyak. Seperti itu juga kita dengan Al-Quran. Kalau kita hanya sekedar membaca, kita hanya sekedar membersihkan hati. Tetapi kalau kita membaca kemudian mentadabburinya, maka kita bagaikan mencuci pakaian, mencuci hati kita, membersihkan hati kita. Kemudian kita membangun kembali apa-apa yang rusak dari hati. Mungkin di hati kita ada yang rusak, ada bagian-bagian yang rusak yang butuh ditambah. Maka tadabbur tadi menjadikan hati yang sudah cacat agar kembali seperti baru. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita bisa melihat
seorang yang dia di dalam bulan suci Ramadan menghatamkan sebanyak 10 kali, dan tidak nihil, tidak mustahil perkara demikian. Ada yang cuma menghatamkan sekedar 2 kali khataman. Tetapi ketika di luar bulan suci Ramadan kita melihat seorang yang menghatamkan 2 kali ini, dia memiliki perubahan yang besar dari sisi akhlaknya, dari sisi muamalahnya, dari sisi ibadahnya. Maka orang yang seperti ini dia bisa jadi telah mengamalkan apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, yang beliau mengatakan laisa syai'un anfa'u lil qalbi illa tilawatul Qur'an bitadabburin wa tafakkurin. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati melainkan seorang yang dia membaca Al-Qur'an dengan metode tadabbur dan juga tafakkur. Ya. Jadi Al-Qur'an bukan hanya sekedar dibaca, tetapi harus diilmui apa yang kita baca. Kita selalu mendengar ketika seorang memperingatkan, seorang menasihati dengan motivasi para ulama-ulama terdahulu. Imam Syafi'i rahimahullah misalnya, yang beliau menghatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali. Kemudian Utsman bin Affan, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, yang beliau menghatamkan Al-Quran di setiap sholatnya. Benar, hal demikian itu benar. Tetapi apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita katakan itu sesuai dengan kapabilitas yang mereka miliki. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ketika membaca Al-Quran, beliau langsung mengetahui dengan keilmuan yang beliau punya. Beliau langsung mengetahui apa makna ayat ini, apa sabab nuzul ayat ini, apa tujuan dari ayat ini, hanya dengan membaca. Begitu pula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dengan keberkahan waktu yang mereka miliki, sehingga waktu itu seakan berjalan lama di sisi mereka ketika mereka membaca Al-Quran. Adapun kita sekarang, bahasa Arab juga kita tidak paham sepenuhnya, ilmu alat juga kita tidak paham dengan baik dan benar, apalagi dengan ilmu sastra bahasa Arab yang dengannya kita butuh untuk memahami ilmu tafsir. Maka perlu kita untuk benar-benar sesekali kita mentadabbur Al-Quran, walaupun di 10 hari terakhir kita manfaatkan, walaupun tidak semua kita baca dengan tadabbur, paling tidak surat-surat yang sudah sangat masyhur kita dengar. Dan sekarang wasilah untuk mentadabbur Al-Quran sudah sangat banyak. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, aplikasi yang di dalamnya memuat banyak kitab tafsir para ulama. Kita bisa membaca atau kita bisa membaca Al-Quran yang di dalamnya ada terjemahannya. Nah, kita baca dengan pelan, kita baca dengan cermat untuk merenungi apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga kita tidak luput dari tujuan utama diturunkan Al-Quran, yaitu liyudabbiru ayatihi, agar ditadabburi Al-Quran itu. Aku lupa lihada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.